Kita berdoa ya, Allah Bapa, terima kasih Engkau kumpulkan kami hari ini. Bapak, walaupun ada isola berhalangan, ada mungkin teman-teman juga yang di Makassar sedang mati listriknya, tidak berfungsi, maka biarlah rekaman ini pun boleh menjadi berkat juga pembelajaran buat mereka. Bapak, tolong kami yang sudah hadir juga dan juga segera Jilika pun mungkin akan bergabung, biar kami sama-sama diberkati oleh firman Yesus Kristus. Tolong kami semua ya Bapak, tolong Timothy, tolong Eva, tolong juga teman-teman yang akan segera ikut hadir. Tolong hamba Kristus ini yang pakai mulut kami, pakai mulut hamba ini untuk menjadi penyampai firman, menjadi speakermu yang di mana engkau mau bicara kepada anak-anak ini semua dan juga pada kami yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita buka kita sekarang lagi judulnya itu rencana mana ini ya, rencana mana dia? Oke. Rencana dan ajakan keselamatan. Rencana dan ajakan keselamatan langsung langsung digabungin, tapi mungkin sekarang bagi bagian rencana keselamatan Allah ya, dimulai dengan Matius 6:12. Eva dulu baca ya, Eva alfabetikal aja ya. Tante bagian terakhir aja ya. Jadi habis Eva, Timothy, ini kemudian Matius 6:12 Eva. Ya. Mana ini chatnya? Timothy di Matius 18 23:32. Kalau satu saya minta sendirian. Kalau banyak kita langsung gantian secara alfabetikal ya. Oke? Oke, Eva, Matius 6:12. Oke. Tim bersama ya. Jadi bersama, mulai dari tim, lalu Eva, lalu aku gitu kan. Apa ini? Oh, bentar. Bersama itu di Matius 18 23 sampai 32. Oke, yuk mari siapkan. Eva boleh baca yuk, kita koneksikan Matius 16:12 versus Matius 18:23 ini sampai 32. Oke. Apa sih gitu ya? Apa sih itu maksudnya? Ini. Sudah siap Eva? Boleh mulai. Apa kata Alkitab tentang orang berdosa? Ya, kita udah mengenal pelan-pelan mengenal dosa ya, sudah kita buka ayat-ayatnya tentang bagaimana manusia bisa berdosa gitu kan. Sudah siap ya Eva? Silakan. Matius 6:12. Eva. Matius 6:12. Yuk. Koneksinya Eva. Mana ya? Eva. Halo. Are you there? Halo. Oh, halo sis. Oke. Masuk. Join link Zoom. Eva, sudah siap yuk baca yuk biar kita cepat selesainya. Mungkin kan mau lanjut bikin tugas kan?
Yuk. Halo, Eva, ada di sana? Boleh buka kamera? Eva. Halo. Hmm, Eva nggak bisa ya? Oke. Yuk kita berdoa aja Timothy. 6 ayat 12. Yes. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini bicara pengampunan ya. Kita taruh dulu langsung ke Matius 18. Matius 18. Matius 18. 23. Oke. Langsung. Kita ganti-gantian ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Hmm. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Hmm. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Hmm. Ini sebenarnya tanggung ya, harusnya tambah ini 3. Hmm. 3-3 ya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, ini berbicara pengampunan ya. Pengampunan di mana ya? Aku koreksi ke 3-3 aja. Oke. Ya. Jadi ini berbicara sebenarnya ilustrasi bagaimana Yesus Kristus meng, meng, mengampuni, membayar hutang dosa kita yang tidak bisa diatasi oleh apapun yang kita bisa dapat lakukan atau di muka bumi ini kita pakai apapun nggak bisa. Karena ini ilustrasi 10.000 talenta. Tadi ada ya pembacaan 10.000 talenta di ayat berapa, Tim? 10.000 talenta dibilangkan hutang gitu Hmm. ya. Nah, itu ibaratnya tahu nggak berapa? Pernah boleh sih kalian juga ya. Boleh bisa cari di googling kan ini ukuran umum. Eh, 1 talenta itu berapa ya? Eh, kayak 20 tahun apa berapa tahun kerja seorang buruh harian kalau nggak salah. Aduh, Alkitabku mana ya? Bisa dilihat. Segitunya, ini 10.000. Berarti hidup hidup manusia aja nggak sampai begitu. Jadi gimana ya? Ah, nggak bisa.
maka tolonglah dia sampai mohon. Terus tergerak hati itu tuannya. Ini maksudnya Allah Bapa tergerak lalu membiarkan anak itu mengambil rupa manusia. Jadi seperti itu. Jadi menjadi rupa manusia itu Pak, menjadi yang mencurahkan darah, gitu ya, menjadi yang mencurahkan darah. Jadi inilah yang membuat kita boleh luput dari maut. Sebenarnya ini maksudnya. Aku aja mengampuni. Kita yang menerima keselamatan itu mendapat pengampunan maksudnya. Maka dengan kita mendapat pengampunan, seharusnya kita mengampuni. Korelasinya dengan yang pertama siapa tim baca itu Matius 6, ya kan? Ayat 12 itu kan doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami juga. Mana dia 12. Dan ampunilah kami ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi secara ayat ini kita diberikan pengampunan yang 18. Itu menunjukkan bagaimana penebusan dan penghapusan dosa terjadi. Kita diampuni yang satu kali membawa maut itu. Jadi dengan demikian kita seharusnya sewajarnya yang normalnya mengampuni juga. Maka kalau orang misalnya kamu dapat teman atau sekeliling atau sehari-hari, aku nggak bisa ngampunin nih, dia begitu banget sih, kayaknya terlalu jahat ini. Bukannya kamu udah diampuni Tuhan Yesus, lebih besar apapun, dan itu yang membawa kita ke lautan api yang nggak bisa luput. Nah, kita tinggal ngomong gitu aja misalnya. Atau, kamu kan udah dapat pengampunan, udahlah, itu nggak seberapa, ampuni saja. Kata Yesus, ampuni. Walaupun dia percaya apa nggak percaya Yesus. Kalau yang aku percaya, Yesus ngajarkan aku ngampuni. Jadi kita sendiri belajar mengampuni. Dengan gitu, kalian sedang menginjili. Kalian sedang memberitakan siapa Yesus. Yaitu dia yang menghapus dosa dan yang mengampuni. Itu. Jadi orang yang terima pengampunan pasti. Nah, kalau dia belum percaya, dia belum terima pengampunan Yesus, memang nggak bakalan bisa dia mengampuni orang. Pasti sulit, pasti nggak bakalan bisa. Untuk itu bilang, kamu dapat pengampunan dulu dari Tuhan Yesus. Kamu akan tahu kasih anugerah grace ini, kamu akan tahu. Nah, kamu nanti ada apa-apa hari-harinya pasti bisa mudah ngampunin orang. Begitu simpelnya. Ya, Eva dan Timothy. Oke, dan juga anak-anak yang mungkin kalau dikasih linknya untuk dengerin Kenny, Jili, ya nggak bisa itu internetnya. Jili, mamanya Jili sampai struggling. Oke, nggak apa-apa, itu oke. Nanti aku kasih rekamannya. Kita coba cepet ya. Lanjut ke Roma 6. Ya. Roma 6 ayat 23. Eva, sudah bisa baca? Eva, mohon respon. Roma 6, 23. Nanti saya kasih rekamannya. Oke. Eva, jika bisa respon, tolong respon. Oke. Roma 6:23 tim. Lalu aku buka di 9:22. Ibrani 9, sorry. Ibrani 9. Roma 6:23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, amin. Upah dosa maut, ya. Upah dosa itu maut. Maka kalau masih ada dosa itu maut itu sedang menanti kita.
Bahkan selama masih di tubuh ini, belum waktunya dilempar ke maut yang sesungguhnya, itu dia terus menelan kita, mengganggu kita dengan sengat mautnya, sengat maut, sengat maut, hukum Taurat ya, kuasa hukum Taurat itu dosa. Sengat maut itu dosa, ya, sengat maut itu dosa, kuasa dosa hukum Taurat, terbalik ya. Nah itu yang di 1 Korintus 15 ayat 56. Nah itu 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut. Jadi upah dari maut, kalau maut itu masih kita belum terbebaskan, belum luput, maka upahnya kalau kita belum dosa yang bawa maut itu belum diangkat, maka upahnya itu pasti maut itu sedang menanti kita. Jadi 9, Ibrani 9, Timothy lanjut ke Imamat 17 ayat 11 ya. Ibrani 9:22. Timothy Imamat. Oke. Oke ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dengan penumpahan darah ada pengampunan. Jadi jika kita tidak menerima dan percaya bahwa Yesus telah datang juga untuk kebenaran yang ketiga, yaitu keselamatan umat manusia. Ketika kita percaya itu, maka kita beroleh. Kita percaya dia tebus kita juga. Kita percaya dia telah mati. Dengan matinya itu yang tercurah darahnya. Kalau mati secara normal, mati juga nggak mati. Tapi kalau matinya secara normal, sebenarnya kita pun tidak bisa tertebus. Itu dengan pencurahan darah, penumpahan, ya kan? Dengan penumpahan darah, tidak tanpa penumpahan darah. Kalau dengan adanya penumpahan darah, ada pengampunan. Jadi Imamat 17 ayat 9, ayat 11, sorry. Tim. Iya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu padamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11 ya. Iya. Nah, di situ tertulis di dalam darah ada hidup ya, ada nyawanya ya. Maka kita pun kalau darah kita tertumpah banyak, misalnya kecelakaan ya, orang yang kecelakaan di luar sana, udah tertumpah banyak, itu siap-siap kalau nggak keburu dia ditransfusi, itu pasti mati karena di dalam darahnya ada nyawa, gitu. Jadi inilah Imamat 17 ayat 11 ya. Lalu tadi Ibrani 10 ayat 4, Tim. 10 ayat 4 ya. Ibrani kan ya? Ibrani. 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Iya. Jadi kalau bilang oke, ya kita urutkan lagi nanti. Tadi kan Eva lagi perbaikan mic. Sorry aku belum baca. Oke, semoga segera dapat diatasi ya Eva ya. Ditunggu. Jadi kalau dengan ikut baca, kamu jadi makin jelas juga. Jadi Tante cepat-cepat di sini di awal tadi Matius 6 sama Matius 18 itu di chat kita ya ditulis. Ini apa hubungannya? Hubungannya adalah
ketika kita diajarkan doa, Bapa kami ini, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Seyoknya kita mengampuni orang karena kita diampuni. Karena di Matius 18 pun kita ini adalah yang sudah ditebus 2000 tahun lalu. Penebusan terjadi kepada seluruh manusia, tapi kita butuh datang kepadanya untuk mendapat dihapuskan, untuk dapat terhapus. Kita untuk menyambutnya dengan Tuhan, aku percaya. Tuhan Yesus, aku percaya. Dengan begitu kita dihapuskan. Lalu kita boleh pengampunan terus-menerus yang 70 kali 7 kali itu. Karena kita masih dalam tubuh terus masih melakukan kesalahan. Gitu ya. Lalu dengan kebutuhan untuk apa? Untuk apa itu semua? Untuk apa kita harus percaya? Karena kalau kita tidak mau percaya, upah dosa itu maut. Ya, Roma 6 itu. Ya, upah dosa maut. Nah, Roma 9:22 itu tadi bilang apa deh? Tidak ada penumpahan darah. Nah, bagaimana cara mengatasi maut ini? Maka Allah itu memberikan ilustrasi di imamat itu dengan darah binatang, bait suci, soal peralatannya dikuduskan. Tapi karena di situ disebutkan juga di dalam darah ada nyawa. Dengan darah itu kemudian di Ibrani 9 ini dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita kan lagi menuju pada rencana keselamatan ini, planningnya Allah ini. Jadi tadi yang Ibrani 10 ayat 4 itu, tapi ya kan, tidak mungkin darah binatang bisa menghapus dosa. Karena yang di imamat itu hanya kayak perjanjian lama semua itu terpakainya darah binatang. Itu ilustrasi. Itu hanya ilustrasi. Jadi binatang tidak bisa. Demikian juga coba Timothy baca di Roma 5:12. Darah manusia sendiri pun tidak bisa. Kok gitu darah aku aja. Darah siapa gitu. Ya kan? Gak bisa. Gitu. Karena kenapa gak bisa? Darah binatang gak bisa untuk mencurahkan. Darah manusia nggak bisa. Nah sekarang di Roma 12, kenapa darah manusia nggak bisa? Menurut Timothy. Darah apa tadi? Manusia. Menyucikan Hmm. sesama manusia. Karena dosa juga. Yes, betul banget. Coba kamu ngelap mobil yang kotor, pakai kain kotor, kanebo Tetap kan. kotor. Makin apa? Nggak bakal Makin bersih apa makin kotor? kotor. Kotor. Itulah sama. Jadi itu di Roma 5 ayat 12. Coba tim baca. Usahakan Eva ini ya, dengarkan ya, kalau mic-nya belum bisa pun. Mic-nya suka rusak ya Eva ya. Jadi 5:12 tim. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini kalau bisa dikasih note di Alkitabnya apa pakai pensil aja. Karenanya sebenarnya, bukan karena aja. Karena bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi for that. Jadi karena satu orang, sebenarnya dijelaskan lagi sih di ayat 19 dan seterusnya. Bahwa karena Adam maka jadi berdosa, bukan karena kalau karena doang kan kesannya orang berdosa dulu, maka Adam berdosa. Nanti nggak tim? Kadang penerjemahan bahasa kita ini terbatas. Akhirnya suka bikin penangkapan yang agak bingung gitu. Jadi Roma 5:12 ini karenanya di kalimat terakhirnya, karenanya semua orang jadi berdosa gitu. For that
everyone become sin gitu loh. Jadinya ini ya 12 nih kalau bahasa Inggrisnya. Therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sins. Nah ini kalau NIV juga ini, tapi kalau NKJV sebentar ya. Oke. Nah, KJV ya, di KJV ini jelas. Wherefore as by one man sins entered into the world, and death by sins. And so death passes upon all men, for that all have sinned for that. Jadi karena itulah semua jadi berdosa. Nah, ngerti ya? Jadi di KJV ini lebih clear penjelasannya. Maka Roma 5:12 ya. Ya, Roma 5:12. Jadi karena itu semua jadi berdosa. Nah karena berdosa seperti kita bilang kanebo kotor nggak bisa bersihin mobil yang sedang kotor gitu. Jadi tidak, kalau gitu apa nih? Binatang nggak bisa, manusia nggak bisa. Maka di alam semesta ini ya tidak akan ada darah yang dapat memecahkan masalah dosa buat manusia. Bagaimana solusinya? Itu tidak akan menyelamatkan dari kebinasaan. Jadi karena itu darah penebusan yang sejati itu harus datang ke dunia ini, ke dalam alam semesta ini. Bukan yang dari alam semesta, tapi di luar dari alam semesta ini. Inilah anak Allah direncanakan untuk datang. Nih, Yohanes 3:16. Tim. Oke. Yohanes 3:16, ayat yang paling terkenal. Orang Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bentar. Oke, di sini ya. Ayat ini adalah dianoksa sekaligus resep, tim. Coba kamu perhatiin. Yang lain ikutin ya, walaupun ini nanti kita bahas ini, anggap aja bahas bersama kalian. Jadi kalian dengerin aja ya, karena yang lain nanti kita kasih link di Loteng Markus linknya ya. Jadi ayat ini coba diperhatiin ya, Yohanes berapa ini? Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Karena semua orang itu bakal binasa punya, di situ ditentukan. Dibilang. Dianoksanya semua orang bakal binasa. Tapi kalau percaya pada anak tunggal yang dikirim nih, pada darah yang di luar dari alam semesta ini dikirimkan, diberikan, kalau percaya aja akan beroleh hidup kekal. Nah, di dianoksa semua manusia berdosa. Diresepkan pengobatannya, ini pengobatannya, terima pengobatannya. Resepnya adalah Yesus Kristus. Itu maksudnya ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi inilah alasan kita terima Yesus. Karena semua manusia tidak ada daya lagi selain harus dibuang ke api. Bisa. Nggak ada pilihan, nggak ada cara manusia paling hebat pun, seorang ratu berpuluh-puluh tahun pun, seorang kaisar, siapapun raja dia terkenal pun, kemampuannya yang amat gimana pun, nggak bisa mengatasi ini. Nggak bisa. Gitu.
Jadi ayat selanjutnya itu, oke, ini ya. Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat-ayat ya, rancangan Allah nih maksudnya. Makanya ini kan diagnosa Allah. Kalau bakal dibuang, tapi supaya nggak kebuang, maka dibiarkan iblis itu diikat di sini dan dibiarkan masa anugerah masih terjadi. Nah, inilah sejak 2000 tahun lalu, sejak Yesus datang, lalu sampai hari ini masih ada. Nah, ini kebutuhan kita percaya Yesus. Nah, sekarang kita konekkan ini ayat demi ayat, maksudnya proses dan alasan Yesus Kristus datang dalam tubuh. Nah, ini kita mau bahas sedikit tentang hubungan ayat 1 dengan ayat lainnya. Nah, sekarang buka yuk. Yohanes 1 ayat 1. Enak sih ada gambar papan tulis ya. Coba tim. Eva kalau udah bisa bilang ya. Ada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Pada mulanya ada firman, ya kan. Nah, ini maksudnya daripada mulanya sebelum kekekalan itu ada. Sebelum diciptakan surga dan langit ini, angkasa ini, surga dan angkasa. Yaitu surga itu dunia rohani, angkasa dunia materi. Sebelum rohani dan materi diciptakan, sebelum dari itu, daripada mulanya itu Allah. Kalau Allah adalah roh, maka kalau firman itu adalah Allah, maka firman itu roh. Oke ya, firman itu roh. Tapi di 14-nya kan firman itu menjadi tubuh. Nah, kalau kamu lihat 14-nya, firman itu jadi tubuh ya. Nah, sekarang ke Yohanes 6:63 coba. Firman itu menjadi tubuh penuh kemuliaan, penuh kebenaran dan kemuliaan Allah. Yohanes 6:63. Timothy yang aktif buka ini dia akan diberi karena akan ini akan diberkati ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, roh. Nah, tadi kan gini ya. Kalau Allah itu ada roh, firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah roh. Nah, rohlah yang memberi hidup. Ya, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Perkataan yang kukatakan padamu, perkataan firman, ya. Firman itu adalah roh jadinya kan. Kalau Allah adalah roh, firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah roh. Rohlah yang memberi hidup. Maka Yesus ada bilang nih, ketika di Matius awal-awal itu, manusia nggak bisa hidup dengan roti aja, tapi dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutku, yaitu firman-Nya. Ya, setiap perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Maka ini yang manusia dapat hidup. Karena apa? Keberadaan manusia, roh, jiwa, tubuh. Roh jiwanya, rohnya butuh makan ini. Sehingga jiwanya bersuka cita dengan menetap gitu. Karena sesuatu adalah tetap sifatnya. Roh. Ya, jadi ini roh di sini, ini firman nih. Ya, firman. Lanjut dulu Yohanes 1:14. Nah, firman itu telah menjadi manusia ya. Coba. 1:14 ya. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa
penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya. Jadi tadi itu ya, daripada mulainya Allah itu esa sendirinya, tidak diciptakan karena Dia pencipta, Dia yang mulia, Dia satu-satunya, the only one. Dialah Allah. Kalau Dia Allah, kalau firman itu adalah Allah, sementara Allah adalah roh, maka firman itu adalah roh. Nah, rohlah yang memberi hidup, maka firman itu memberi hidup. Ya, lalu dikatakan kan, firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Itu roh itu menjadi manusia. Tapi walaupun tubuh Yesus itu kelihatan, sebentar ya. Oke. Nah, jadi di sini Yohanes 1:14 ini kita konekin nih, Timothy. Boleh Timothy bantu ketik di chat aja deh. Aku kayaknya Ya, gak keburu. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1. Terus langsung di enter aja gitu kan. Terus Yohanes 6 ayat 63. Terus Yohanes 1:14. Yes. dari itu ya. Itu bahasa Korea ya? Bahasa Cina? Enggak, enggak. Bahasa apa Tadi itu? Yohanes, habis Yohanes 1 ayat 1 berapa? Yohanes 6:63. Bentar deh. Ya, itu bisa dihapus ya? Jadi biar berurut. Nggak bisa dihapus nih. Oh, nggak bisa ya? Oke. Oh, itu jari. Terus itu Yohanes 6:63 ya. Diulang aja coba benar. Diulang. Yohanes 6:63. Lalu Yohanes 1:14. Nah, ini korelasi ya. Kita urutkan ini. Kalian mesti tahu kalau kalau bahas Yohanes 1:1 ini rencana ini kita ini proses, ini proses dan alasan Yesus Kristus datang sebagai tubuh. Karena kebutuhan juga untuk kebenaran yang ketiga dan sebenarnya semuanya sih. Kedua dan ke-1 juga. Kedua itu apa? Kebenaran yang kedua membinasakan iblis. Kebenaran yang pertama untuk apa? Untuk nama Allah, untuk Allah sendiri, untuk menaik tahta Allah kita, untuk ngambil tahtanya, untuk menyatakan Allah itu ada. Ini lihat aku, lihat Bapak, kata anak. Kayak gitu ya. Jadi ini juga alasan itu. Gitu. Kalau nggak menyatakan diri dengan seperti rupa kita, manusia nggak bisa sampai. Nah, lalu ya roh itu menjadi manusia ya. Kalau ya Allah adalah roh, kalau firman itu adalah Allah, maka firman itu roh. Lalu roh itu memberi hidup di 63 itu ya, kalau kita urutin gitu. Firman itu memberi hidup. Nah, firman itu yaitu roh itu menjadi manusia. Supaya untuk apa jadi manusia? Supaya bisa mencurahkan darah. Itu alasannya. Supaya bisa mencurahkan darah ya. Oke. Lalu lanjut lagi di Imamat 17:11 tim. Tolong catat dan tolong baca. Eva masih belum bisa ya. Muhammad Yang tadi tim baca itu. 15, 11 ayat 17 ya. Imamat 17 ayat 11. 17. Mm-mm. Karena karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Mm-mm. Kemudian itu kemudian diberikan pada sebagai anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia dan kebenaran.
sorry. Darahnya nyawa, itulah memberikan darah padamu, lantas mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Dan darah pendamaian. Oke, perantaran nyawa. Nah, di dalam darah ada nyawa. Nah, alasan dia firman, yaitu roh. Firman adalah roh, terus menjadi daging, menjadi tubuh manusia. Dialah manusia sejati. Kita contekannya. Kita the copies-nya. Gitu. Ya. Kenapa dia mesti jadi, supaya ada darah, supaya bisa terjadi kematian, karena pada manusia itu bisa mati. Kalau nggak mati, nggak bisa menebus, nggak bisa binasakan iblis, nggak bisa menunjukkan Allah yang kelihatan, yang bisa disentuh, bisa dilihat oleh murid, bisa dipegang, bisa didengar, gitu ya. Itu alasannya. Jadi imamat ini juga menyatakan bahwa karena manusia itu bisa punya nyawa karena darahnya, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dengan tidak ada darah, misalnya ditusuk gitu ya satu binatang, terus darahnya habis, drain out gitu ya, pasti mati, tidak mungkin hidup. Nah, di sini hidupnya itu nyawa di sini. Nah, oke ya, lanjut Ibrani 9:22. Oke, bagus, nanti dikasih diagram ya. Ibrani Dan 9 hampir, Hmm. Yes, betul. ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, Ibrani 9 ini ya, tadi kita kayak ulang ya, tadi ada beberapa ayat yang sudah kita baca. Tapi maksudnya ini dikronologikan prosesnya, itu urutannya, gitu. Bahwa ya, alasan Yesus datang sebagai Kristus, sebagai mencurahkan darah, ya. Ini dari tadi tuh yang Timothy bantu ketik. Yohanes 1:1, Yohanes 6:3, Yohanes 1:14, Imamat 17 ayat 11. Mohon diperhatiin ya, mohon diperhatiin, nanti benar-benar nanti AI atau tante akan kirimkan linknya lewat Isaura ya. Cece Isaura juga nanti akan pahami ini juga semua. Nanti kalau bisa jelaskan proses ini. Ayat ini jelaskan minggu depan ya, PR nih, maka perhatiin ya. Jadi Ibrani 9:22 ini menjelaskan di imamat lagi ini bahwa oke, imamat bilang nih, dalam nyawa, dalam makhluk itu, dalam satu makhluk ciptaan ada darah. Karena di dalam darahnya itu ada nyawa gitu. Ada hidupnya gitu. Tanpa darah tidak ada. Nah, di sini dijelaskan lagi maksudnya apa nih darah? Maksudnya dengan darah bisa terjadi pengampunan. Terjadi pengampunan. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu Ibrani 10 ayat 4. Ini menjelaskan, kalau gitu darah siapa? Darah apa nih? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu. Jadi darahnya bukan darah binatang. Ini satu. Boleh ditambah darah manusia sendiri pun tidak bisa yang Roma. Kita nggak usah baca lagi ya, Roma 5:12. Yang tadi kita baca itu. Karenanya semua orang berbuat dosa gara-gara Adam tidak taat. Roma 5:12. Oke, ini kita nggak usah baca, tadi udah baca dan sedikit penjelasan sudah. Lalu Matius 20:28. Roma 5:12 sudah tulis. Habis Ibrani 10 itu. Roma 5:12. Yes. Terus Matius berapa? Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau dibilang memberikan nyawanya berarti memberikan apanya nih?
Tim? Memberikan Hmm, nyawanya. Tadi kan sekian kita bilang nyawa ada di dalam darah. da- darah. Iya, jadi Yesus memberikan kalau kita ganti nyawa ini jadi darah, jadi untuk memberikan darahnya menjadi tebusan. Nah, yang bisa menebus adalah Yesus, yaitu anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi untuk melayani, dia memberikan paling utama dia layani apa? Dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya. Benar-benar mati, bukan pingsan dia. Dia benar-benar mati. Karena dia mati, kita boleh menjadi hidup karena hidup dia di dalam kita. Yaitu nyawa dia di dalam kita, yaitu darah dia di dalam kita. Jadi darahnya ya. Lalu lanjut Matius 16:23. Matius lagi ya. Tunggu. Ini eh, yang Matius 16:23 nggak usah. Bukan. 1 Yohanes 4, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4, 1, 2, 3. 1 Yo 4. Ini bicara kita sampai di Matius 20:28 aja itu sebenarnya udah menunjukkan Yesus itu melayaninya kita itu dengan cara beri darahnya. Ini uh, pelayanan dari pihak Allah dulu. Ini semangat dari pihak Allah. Berikan darah. Tidak main-main. Secara kalau kita pikir sadis nggak? Sadis. Harus ada yang dibunuh dulu, baru kita boleh hidup. Maka bagaimana kita nggak sungguh-sungguh, nggak menyambut ini hidupnya. Karena kalau dia nggak dibunuh dulu, artinya dia nggak mencurahkan darah, kita pasti mati. Pasti. Katakan, hari ini juga kau mati. Itu berlaku mulut Allah menyatakan. Nah ini 1 Yohanes 4, 1, 2, 3 ini berbicara antikris. Eh, 1 Yohanes 2 dulu deh tim. 1 dan 2. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2, 1 sampai 2. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dia dia memberikan darahnya, terus dialah sebenarnya pengantara kita. Dia yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Tadinya terputus karena Adam, ya kan? Nah, sekarang lanjut Yohanes 1. Yohanes 1, 29. 29. Ini pengakuan Yohanes Pembaptis nih. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, menghapus dosa dunia ya. Nah, konsekuensinya kalau kita tidak percaya ini sebenarnya dia itu bagian dari mana? Ini ada di 1 Yohanes 4, 1, 2, 3. Yohanes lagi ya? 1 Yohanes 4,
Atau harus 4. Ayat 1, 2, 3. Roh Allah dan roh antikris. Bentar. Saudara 1 sampai 3 kan ya? Mm-mm. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mm-mm. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Berasal berasal dari dari Allah. Allah, Hmm. dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Iya, gitu. Jadi ini ah, proses dan alasan Yesus Kristus datang ke dalam tubuh, gitu ya. Proses dan alasan Yesus Kristus datang dalam tubuh. Coba mungkin apa namanya, Timothy bisa jelaskan, saya ketikin di sini Hmm. ayat-ayat proses dan alasan Yesus Kristus datang sebagai tubuh, itu tadi tuh urutan itu. Nah, itu urutannya. Ayat-ayat apa nih? Ayat-ayat proses dan alasan Yesus Kristus datang sebagai tubuh. Udah. Itu sebentar, sebentar. Udah. Ibu, makasih Ibu. Ya, thank you. Oke. Dah. Ya, proses datang sebagai, yes, betul sekali. Nanti soalnya kalau rekamannya ini chatnya kalau nggak salah sih kena itu juga. Lalu jadi jelas ya, hanya darah anak Allah yang datang sebagai tubuh ini, maka dia bisa mencurahkan darah, dia datang dari luar alam semesta ini, dia dapat menebus dosa kita. Oke ya. Nah, Roma, Roma. Oke ya. Sebentar. Yesaya. Coba ada yang buka. Yesaya 53. Oke. Yesaya 53, 4 sampai 6. Nah, ini Yesaya. mm, Yesaya 53. 53 ayat 4 sampai 6. Bentar ya, ini tadi ada yang ini juga bilangnya. Yang 1 ayat 29 itu tentang tadi ya. Hapus dosa dan mengganti kata-katanya dengan nama Anda. Oke. Mulai dari Yohanes 1:29 deh. Hmm. Yang tadi tim baca Yohanes 1:29. Ini ayat-ayat tentang bagaimana kematian Yesus mengambil dosa kita, ya. Bentar. Nah, ada 4 ayat mau dibaca. Ayat ini coba gini ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunianya, itu ganti nama kita. Misalnya menghapus dosa Timothy, menghapus dosa Eva. Kalau Eva baca juga, buka aja ya secara sendiri itu. Kalau memang mic-nya benar-benar nggak bisa ya,
gitu. Lalu nanti yang ikut rekaman juga siapapun, nanti lihatlah ini, apa namanya, di sini sebutkan, anak domba Allah yang menghapus dosa aku, ya. Ini Yohanes 1 ya, 29. Lalu Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Coba. Ya, tetapi sesungguhnya Hmm, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan hmm, kesengsaraan kita yang dipikulnya. hmm. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, coba yang Kita sekarang, kita itu coba ganti nama Timothy deh. oke, Timotius sekalian sesat seperti domba, Eh, jangan. Mana ya? Tunggu. yang 6 kan? Eh, kasihnya kepada kita dan karena kita ketika kita oke 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 tantar ya 1, 2, 3 Yesaya ya Yesaya oke nih ya tetapi sesungguhnya penyakit Timoti lah yang ditanggungnya ya kan kesengsaraan Timoti lah yang dipikulnya ya kan dan padahal Oke. eh kita kita mengira ya aku mengira misalnya gini ganti aku aja misalnya gini ya kita sama-sama baca yuk sama-sama ya tetapi Tapi sesungguhnya sesungguhnya penyakit akulah penyakit bukan akulah yang ditanggungnya gitu. kesengsaraan aku Dan kesengsaraan aku yang yang dipikulnya dipikulnya. padahal aku Padahal mengira aku mengira dia dia kena kena tulah, tulah dipukul dan ditindas dipukul dan Allah ditindas Allah. tetapi dia Tapi tertikam dia oleh tertikam karena oleh karena pemberontakan aku aku. dia diremukkan Dia oleh diremukkan oleh karena kejahatan aku kejahatan aku. ganjaran yang Ganjaran mendatangkan yang keselamatan mendatangkan bagi keselamatan aku bagiku ditimpakan ditimpakan kepada dia pada dia. dan oleh Oleh bilur-bilur bilur-bilurnya aku aku menjadi sembuh. sembuh. Sampai 6 ya, sampai 6. Iya, aku juga ini. Ya, aku juga sekalian sesat seperti domba. Salah satu Domba yang tersesat kan, tidak ada gembala sebelum Yesus datang. Masing-masing eh, eh, masing-masing nggak usah dibilang lagi kalau kita kan memang kata masing-masing ya. Jadi aku mengambil aku jalan mengambil sendiri, tetapi Tuhan itu telah dalam menimpakan kepadanya kejahatan aku aku. sekalian. Gitu. Jadi di situ lanjutnya dia dianiaya, dia dibiarkan ditindas, gitu memang dibiarkan. Jadi bagaimana kita ini tidak tergerak untuk Tuhan, terima kasih. Aku ini sebenarnya yang melanggar, yang tidak tahu bahwa aku ini diberi hidup seperti ini, gitu loh. Jadi itulah alasan kita butuh hidup Yesus. Roma 5 ayat 8. Jadi ayat-ayat ayat-ayat berikut dicatat dan dibaca ulang dengan menggantikan nama kita masing-masing. Yohanes 1 ayat 29. Roma Roma 5 ayat 8 Tim. 5 ayat 8.
5 ayat 8. Hasil pembenaran. Udah? Dapat? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Iya. Ketika kita masih berdosa. Jadi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada aku. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk aku ketika aku masih berdosa. Gitu. 4 sampai 6. Oke. Lalu nah, ini ya. Oke, sekarang Yesus Kristus kan mati di kayu salib bersamaan dosa kita. Karena itu kita tidak memiliki lagi dosa. Hukum Taurat atau hukum Musa tidak bisa. Oke, ini ya. Allah dan Allah kebenaran tidak perlu dosa. Hukum Taurat tidak bisa. Oke, Kejadian 3 akan mengadakan pemusuhan. Sekarang masuk Kejadian 3 ayat 15. Lalu oke. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kita habis ini udah habis ini kita baca ini ya. Kita baca Kejadian 3:15. Lalu Ibrani 2 14-15. 14 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 8. Catat ya. Matius. Lalu oke, kayaknya next kita saya catat dulu di chat ya. Yohanes 3, 14, 15. 14 sampai 15. Dan mengaku dengan memang adalah kemudahan bagi mereka yang mengemis, tapi bagi aku itu. Oke. Nah, ini juga gantiin namanya. 1 Korintus 1 ayat 18. Ganti dengan nama kita masing-masing. Oke. Moti buka. Akui. Baca.
baca bersuara dan akui. Lalu ganti dengan nama gitu masing-masing. Oke, kita sampai di sini aja. Korintus. Oke. Dah, kita baca dari ini. Kejadian 3:15. Ini 3:15 ya. ini dari kejadiannya kita bisa melihat ada Yesus, ada nubuatan tentang Yesus. Ini di sini mulanya kejadian 3:15 ini. Yuk baca tim. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini sebenarnya berbicara ular dan iblis. Ular itu iblis, sorry. Iblis berbicara juga tentang anak manusia Yesus Kristus yang akan menebus kita, yang akan disalib itu. Meremukan tumitnya itu disalib. Meremukan kepala iblis itu dengan salibnya Yesus, iblis sebagai kepala dari semua roh-roh di udara organisasinya itu, dia kepalanya. Dia kepalanya diremukkan ketika Yesus disalib sebenarnya. Yaitu dihakimi. Dihakimi maksudnya. Ya. Keturunanmu itu ya yang kalau bicara keturunan ular, yaitu keturunan iblis, yaitu yang mengikuti ilah zaman ini. Jadi kalau tidak mengikuti kata Yesus, otomatis ya secara otomatis dia mengikuti iblis. Secara tak sadar memanggil iblis sebagai bapak. Karena memang mulut tidak mengatakan bapak, iblis bapakku, nggak bilang gitu ya. Tapi karena mengikuti kehendaknya, secara tidak sadar dia menjadi anaknya iblis gitu loh. Nah itu ya, itu artinya maksudnya memanggil iblis sebagai bapak jadinya. Jadi itu jadi mau nggak mau jadi keturunannya. Ada hubungan bapak anak, jadi kayak dibilang keturunan. Tapi kalau kita lawan itu perkataan iblis, keinginan iblis di dalam pikiran kita dari situ, karena kita tahu yang benar adalah Yesus Kristus ini, Allah yang hidup ini, pencipta ini. Nah kita ikuti, kita menjadi keturunan Allah. Kita menjadi yang dilahirkan Allah. Gitu. Ini maksud ayat ini di situ. Nah, kita sebagai keturunan Yesus Kristus yang dalam roh, yaitu karena firman, kita dilahirkan dia, kita jadi yang ikut meremukkan iblis gitu. Karena sekarang pun iblis bekerja, walaupun dia sudah dihakimi 2000 tahun lalu, sudah dihakimi, tapi dia masih diizinkan untuk makan daging kita, yaitu debu tanah lah jadi makananmu. Di situ kan dibilang. Oke, lanjut karena dia diizinkan menjadi penguasa. Nah, ini di Ibrani menjelaskan. Ibrani 2, 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, jadi eh iblis yang berkuasa atas maut, dia diizinkan, diberikan kuasa untuk angkasa ini, dia bawa maut paling tinggi, hukum maut, hukum dosa itu yang dipegang iblis, yang dialah menjadi penguasanya. Nah itu dia. Maka kalau kita nggak nurutin Yesus, berarti kita nurutin penguasa maut ini. Nah, itu lanjut 1 Yohanes, karena dialah yang berdosa daripada mulanya. Makanya Lanjut. alasan ini Yesus datang. Oke, yuk lanjut. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis.
sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Hmm. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi untuk inilah ini menyatakan kebenaran kehendak Allah yang kedua, itu membinasakan untuk alasan ini, ya. He that commit to sin is the sin is of the devil. Aduh, ini KJV ya, bentar ya, NKJV-nya gimana? He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Ya, devil has sinned from the beginning, daripada mulanya, ya. Dia yang membuat dosa mula-mulanya. Dia yang membuat dosa dengan keinginan dan kehendak dia sendiri, gitu. Untuk alasan inilah, for this purpose the sons of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Jadi dia akan membinasakan perbuatan iblis. Jadi lanjut di Matius 12:29. 29 ya. Matius 12:29. Eh, Entah bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Tahu nggak ini artinya apa? Jadi Hmm, ini adalah perumpamaan, ya. Ayat ini itu perumpamaan. Hubungannya apa dengan yang tadi? Artinya Yesus yang mau masuk ke angkasa ini, ya, ada ciptaan yang diberikan kuasa, diberikan, artinya iblis nggak berkuasa dengan sendirinya, dia diberikan, diizinkan, Allah berikan dia. Di sini ayatnya seakan-akan dia menjadi orang kuat dalam rumah itu. Rumah ini apa? Angkasa ini, gitu tuh. Angkasa ini dia seorang yang kuat. Nah, ini perumpamannya. Nah, untuk merampas harta benda, yaitu siapa? Harta benda. Roh jiwa kita. Supaya merampas roh jiwa kita untuk direbut balik dari penguasa orang kuat ini, dia harus diikat dulu. Kalau nggak diikat dahulu, orang kuat itu nggak bisa, ya, mengambil kita. Jadi maka dia dihakimi dulu, diikat dulu, gitu loh, dibinasakan, eh, tadinya diberikan kuasa secara legal, jadi kuasanya sekarang jadi illegal, gitu, sejak Yesus mati. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu, baru dia bisa mengambil kita, baru dia menebus kita. Ini ayat ini maksudnya itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa nggak, Tim? eh, Lagi sambil apa, ayo? Nah, sambil sibuk ya? Ya, jadi yang Matius 12 ayat 29 bisa dimengerti nggak? Coba sedikit aja jelasin. Yang tadi barusan Tante jelasin. hmm, Bagaimanakah orang yang dapat memasuki coba baca. masuki rumah seorang yang kuat, kan, dan merampas harta. Rumah orang yang kuat. Rumah itu menunjukkan apa? Ya, Hmm, angkasa ini. Angkasa ini rumah dia. hmm, Seorang yang kuat itu siapa? Iblis. ya. Iblis. Apa tulis? Oh, iblis. 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 Dan merampas harta yang bendanya. Harta bendanya siapa? Roh jiwa kita. Bagaimana Yesus bisa merebut, ya, merampas balik, ya, dirampas kan, karena sudah dirampok oleh iblis, karena dia menipu Hawa, lalu kena ke Adam, tidak taat juga. Akhirnya
kita seperti dirampok lalu Yesus berusaha merampas balik gitu. Nah, dengan demikian nih maksudnya ini perumpamaan sebenarnya. Rumah ini angkasa ini, Yesus harus masuk ke angkasa ini, lalu orang kuat itu, yaitu iblis harus diikat dulu. Ikatnya dengan apa? Yaitu disalib itu, pencurahan darah itu. Baru bisa terikat dia. Nah, coba merampas harta benda apabila tidak diikatnya dahulu, orang kuat itu sesudah diikatnya baru dapat merampok rumah itu. Artinya mengambil roh jiwa kita menjadi milik dia, menjadi yang dilahirkan oleh dia. Gitu maksudnya. Ini perumpamaan ayat ini terhadap ayat yang barusan itu. Dia penguasa, iblis adalah yang ini akan diremukkan kepalanya di Kejadian 3 itu kan. Nah, sekarang 2 ayat lagi. Yohanes 3, 14, 15. Coba perhatian ya, Yohanes 3, 14, 20. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Hmm, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, ya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini maksudnya ini Musa itu ilustrasi dulu zaman dia itu keluarin Israel. Allah bilang, kamu taruh bikin ular dari besi, ular ular dari pokoknya dari bahan apa gitu, dibikin, terus taruh di tongkat tiang itu taruh di situ. Siapapun yang melihat itu akan hidup gitu, nggak akan dibinasakan. Nah, ini ilustrasi sebenarnya yang dialami oleh Musa. Di situ dia menjadi ilustrasi tentang ini ular bukan berarti ular iblis nih. Kita harus paham. Maksudnya anak manusia harus ditinggikan, artinya harus disalib. Yang disalib itu, yang dibinasakan itu, yang dipaku itu perbuatan iblis. Maksudnya ular punya perbuatan. Ketika sudah demikian boleh hidup kalau jadi supaya setiap orang yang percaya nggak sekarang tinggal dosa itu setelah ditebus Yesus yang membawa maut itu sekarang tinggal ada satu dosa yang bisa bikin kita kepada maut. Apa itu? Antara percaya apa tidak? Percaya nggak? Kalau percaya nggak nggak akan masuk ke neraka. Kalau tidak percaya ya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Itu bicara kalau percaya apa tidak percaya. Oke, terakhir. 1 Korintus, Ya, terganti ya namanya ya. ganti di mereka itu. Kita ya, Iya, ganti nama Timothy dah. di kitanya. 14, 18 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi Timotius yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, Amin. pemberitaan. Kesannya kayak gini itu kayak bodoh ya. Aduh, oh, kayaknya Komsel bagi orang itu lihat kita tuh kayak sepi, kayak kasihan banget. Oh, kasihan banget gitu ya. Pemberitaan kayaknya bodoh sekali kamu Timothy. Padahal itu bagi mereka yang buat binasa, akan binasa karena mereka nggak percaya. Tapi karena Timothy dan kita semua sini dan yang ikutin rekaman juga, itu adalah yang mau percaya. Walaupun ada halangan, misalnya ada yang halangan internet, ada yang halangan listriknya, ya kan? Seperti di Makassar dan juga Eva juga ada yang halangan dengan alat-alat mic-nya lah, laptopnya semuanya. Kebetulan hanya Timothy yang agak lancar. Tapi itu bukan berarti kita jadi yang lemah atau malas. Karena ada ada kemuliaan yang besar, ada pengharapan yang besar. Karena kekuatan pemberitaan itu, tetapi bagi eh, Anna, bagi Isaura, bagi Timothy, bagi Eva, bagi Kenny, Eci, bagi siapa? Jilika, siapa lagi tuh? Ada lagi nggak ya yang ketinggalan?
Ya pokoknya bagi kita semua yang tergabung di sini, ya, adalah satu kekuatan Allah. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Dah, sampai sini aja. Sudah kita agak terlambat tadi, maka agak malam jadinya. Oke, saya ada PR tadi. PR-nya yang tadi ya, coba jelaskan buat minggu depan ya. Nanti diketik di itu deh, ketik di WA WhatsApp ya. Nanti aku urutin ayatnya. Nanti kamu coba baca ulang. Urut, oh makanya dari ini, oh dari ini gitu ya. Oke, oke kita selesai sampai di sini. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Kami telah selesai membahas firman-Mu, bercerita tentang kebenaran Allah. Kenyataan Allah sedang merencanakan dan sudah merencanakan dan membiarkan kami, siapapun kami, boleh menyambut rencana keselamatan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, tolong kami untuk menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan besar. Ini iman kami yang Kau tanamkan ini boleh memiliki pengharapan, maka iman kami memiliki satu kekuatan bagi kami untuk kami jalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur dibanding sekeliling kami yang tidak mengenal Allah. Bapak tolong kami untuk punya kuasa untuk beritakan keselamatan sejati dari Yesus ini kepada sekitar kami, kepada teman kami, kepada keluarga atau siapapun yang Engkau taruh di hadapan muka kami, di hadapan muka anak-anak kami ini di sini, di hadapan kita semua. Jika Engkau berkehendak, pakai mulut setiap kami untuk menyampaikan apa yang kami terima, yaitu hidup-Mu, darah-Mu, pengharapan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita foto sebentar. Yuk, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke. Udah keluar ini. Siapa? Oh, itu udah keluar. Tiba-tiba keluar tadi. Cepat kali. Aduh, ya sudah. Kalau gitu. Nanti aku kasih tahu PR-nya ya di situ ya. Thank you Timothy. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus ada bersama kamu ya, bersama. Bedakan, aku kasih sedikit ya. Bedakan bersama dengan menyertai. Jadi lebih kalau menyertai dua pribadi berdua jalan bersama. Sepertinya di luar kalau menyertai. Jadi memang kelihatannya dampingan. Tetapi itu malaikat lebih. Kalau Roh Kudus itu berada bersama, menyatu. Menyatu, berada bersama. Lalu malaikat punya miliknya Allah kan, miliknya Roh Kudus. Roh Kudus datang bersama malaikat. Nah, malaikat pun diizinkan malaikat kudus menyertai kita, menolong, melindungi dengan kekuatan yang diizinkan Allah. Jadi kamu tidak sendirian di sana ya. Kamu tidak sendirian. Kamu berada bersama dengan Allah. Ini penghiburan yang amat besar buat kita orang percaya. Ya. Cece kamu juga gitu ya. Kamu tidak sendirian. Oke? Oke, Tuhan Yesus
Iya, Tante. menyertai, maksudnya memberkati Iya, bersama kamu. Oke ya, bersama kita semua. oke. Dalam nama Yesus. Ya, amin. Oke. Amin. Thank you, Tante. Dadah. Dadah. Dadah, bye-bye. Ya, thank you juga. Thank you.